Bima Sakti ogah beli kucing dalam karung. Frank Wormoed diutus cari pemain diaspora ke Belanda. PSSI kirim surat ke AFC, minta status Komang Teguh dan Taufani bisa bela timnas U23 Indonesia atau tidak. Stres di bola, Sinteyong lepas stres dengan nonton duel Kanada versus Latvia di FIFA World Cup 2023. Bima Sakti ogah beli kucing dalam karung. Frank Wormoed diutus cari pemain diaspora ke Belanda. Pelatih Bima Sakti mengisyaratkan tidak ingin membeli kucing dalam karung saat mencari pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Maka dari itu, penasehat timnas U17 Indonesia Frank Wormoed akan bertolak ke Belanda guna membidik pemain diaspora. Sebelumnya, Bima Sakti sempat memanggil sejumlah pemain diaspora ke pemusatan latihan seperti Nathan Ang, Staffan Kabil Khorito, Mahesa Ekayanto, Madrid Augusta, Aaron Liam Switela, Welber Jardim, Igor Arung Bumi, dan Altaf Fawaskan. Dari nama-nama yang disebut di atas, kini hanya tersisa Aaron Liam Switela dan Welber Jardim. Aaron Liam Switela diketahui masih berada bersama timnas U17 Indonesia. Dia terpantau ikut menyambut kedatangan timnas U23 Indonesia di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat. Sementara Welber Jardim izin kembali ke klubnya Sao Paulo U17. Saya tidak mau terulang lagi karena kemarin hanya memanggil pemain diaspora dari CV dan video, ucap Bima Sakti. Nanti akan dibantu Frank. Beberapa pemain diaspora berasal dari Belanda, beliau tinggal di Belanda. Dia akan melihat langsung, sambung pelatih berusia 46 tahun tersebut. Bima Sakti percaya bahwa Frank dapat memilih pemain diaspora sesuai kebutuhan Garuda Asia. Frank juga udah lama dengan kita dari Bali, Solo, dan Jakarta, tutur Bima Sakti. Dan dia sudah tahu apa yang dibutuhkan tim kita, kata mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Nantinya, pemain-pemain diaspora yang didapat dari Belanda akan diboyong ke Jerman pada pemusatan latihan atau TC Timnas U17. Jika memang tidak sesuai standar, akan dipulangkan dan digantikan pemain diaspora baru. Selama di TC Jerman, Bima Sakti menyediakan 2 slot untuk pemain diaspora. Yang pasti kita akan bawa 28 pemain dari Jakarta dan kasih slot 2 buat diaspora. Itu bisa berganti, seminggu kami kasih kesempatan. Kalau memang nggak masuk kriteria, akan kami ganti, sambung pelatih kelatihan Balikpapan tersebut. Rencananya timnas U17 Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan di Jerman pada September hingga Oktober. Kini, timnas U17 Indonesia masih menjalani TC di Indonesia. Sementara itu, TC Timnas U17 Indonesia dipersiapkan guna menyambut Piala Dunia U17 2023 yang bergulir pada 10 November hingga 2 Desember. PSSI kirim surat ke AFC, minta status Komang Teguh dan Taufani bisa bela timnas U23 Indonesia atau tidak. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada AFC untuk menanyakan status hukuman Komang Teguh dan Muhammad Taufani. Surat itu sudah mulai dikirim PSSI ke AFC. Komang Teguh dan Taufani dipanggil pelatih Sinteyong ke timnas U23 Indonesia. Mereka hadir untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 6-12 September. Sinteyong sebelumnya memanggil 27 pemain termasuk Komang Teguh dan Taufani. Pemanggilan Komang Teguh dan Taufani patut dipertanyakan. Pasalnya, 2 pemain Borneo FC itu masih harus menjalani hukuman larangan bermain sebanyak 5 laga dan denda 15 juta untuk kasus kerusuhan di final SEA Games. Kata Arya, Sinteyong tidak ingin kejadian waktu di Piala AFF U23 2023 terulang lagi.
Kala itu Sinteyong memanggil Komang Teguh dan Titan Agung untuk membela timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. PSSI sudah mengirimkan surat ke AFC untuk menanyakan status hukuman dua pemain tersebut. AFC baru membalas surat itu ketika timnas U23 Indonesia tiba di Thailand pada 14 September 2023. Terbaru, PSSI kembali mengirimkan surat kepada AFC untuk menanyakan status Komang Teguh dan Taufani. Sinteyong meminta kami untuk mengirimkan surat kepada AFC terkait dua pemainnya yang terkena hukuman. Suratnya sudah dikirim hari ini untuk memastikan apakah Komang Teguh dan Taufani bisa bermain atau tidak, kata Arya Sinulinga. Arya menambahkan PSSI berharap AFC bisa segera membalas surat tersebut, sebab kedua pemain itu dibutuhkan oleh Sinteyong. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Stres di bola, Sinteyong lepas stres dengan nonton duel Kanada versus Latvia di FIBA World Cup 2023. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui tengah stres berkutat dengan bola, sehingga ia mencari hiburan dengan nonton duel Kanada versus Latvia di kejuaraan dunia bola basket 2023. Juru taktik skuad Garuda itu memang dengan mengejutkan datang untuk menyaksikan pertandingan FIBA World Cup 2023. Sinteyong bersama penerjemahnya Jeong Seok Hyo datang ke Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Seperti diketahui, Piala Dunia Basket ini berlangsung di 3 negara, yakni Indonesia, Jepang, dan Filipina pada 25 Agustus sampai 10 September. Indonesia menjadi tuan rumah untuk grup G yang diisi oleh Spanyol, Iran, Pantai Gading, dan Brazil. Dan grup H yang mana dalam grup ini ada Kanada, Prancis, Latvia, dan Libanon. Sinteyong datang untuk menyaksikan laga perebutan juara grup H FIBA World Cup 2023 antara Kanada melawan Latvia. Sebenarnya, Sinteyong datang ke Indonesia Arena Senayan, Jakarta ini tak sendiri. Mereka datang dengan rombongan pelatih dan pemain timnas U17 Indonesia, dan juga ada Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Sinteyong mengatakan bahwa dia datang menyaksikan pertandingan FIBA World Cup untuk menghilangkan penat. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa ia ditawari oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sekaligus member FIBA untuk nonton basket. Tawaran itu pun diterima dan ia pun ingin melepas penat dengan dari dunia sepak bola sejenak. Bahkan ia mengaku menonton basket ini menjadi salah satu caranya untuk menghibur diri. Jujur, saya tidak ada waktu untuk nonton basket. Perhatian dan fokusnya semua ke bola saja, ujar Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tak tahu banyak soal basket saat ini. Namun, ia suka basket hanya saja karena sekarang fokus di bola. Sehingga ia tak begitu banyak tahu soal pemain basket, bahkan pemain NBA sekalipun. Meski begitu, Sin mengaku ingin menikmati pertandingan basket antara Kanada melawan Latvia. Sebenarnya bukan hal yang aneh apabila Sinteyong mencari hiburan. Sebab ia baru saja kembali dari Thailand seusai menukangi timnas U23 Indonesia di Piala AFF. Setelah menuntaskan perjuangan dan membawa timnas U23 menjadi runner-up Piala AFF U23. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu akan kembali mempersiapkan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia yang bakal berlangsung pada 6-12 September di Solo.